Oke, kita tantang Pak Dadang Supriyatna untuk membuat Desa Citaman lebih baik. Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, saya tantang bahwa Citaman siap untuk mengikuti program desa wisata. Pak Sandiaga Uno siap ukur kanggo mudik unggul gitu ya. Siap. Tapi dikaryakeun. Sini gerak. Maju. Warga Desa Citaman, saat ini Abah kedatangan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung. Alhamdulillah nih kedatangan para inohong yang bisa mikir. Jadi hari ini Citaman itu sedang dibuatkan kajian supaya bahwa Citaman ini mau ke apa ke depannya, tujuannya mau apa. Tujuan Abah hari ini akan membuat Desa Citaman sebagai desa wisata. Maka teman-teman ini ada Profesor Lutfi nih, ada juga Dr. Aten. Ini teman-teman kedatangan ke sini mau apa, silakannya tanya biar tahu masalahnya, jangan-jangan jadi teroris nih. Tapi tidak, bahwa ini untuk mengembangkan desa wisata, membuat kajian blueprintnya Citaman harus seperti apa. Nanti kita pelajari dari mulai warga masyarakatnya, dari alamnya, dari budayanya, dari segala macamnya. Mengap, Prof dulu deh. Oh, saya dulu. Baik, terima kasih Pak Abah Raja Kendal. Terus ini ada Pak Dr. Lutfi, kemudian saya ditemenin juga Pak Budiansah atau Pak Odon, Mang Odon, teman-teman Mispala juga di perangkat desa. Kita akan mencoba mengeksplorasi desa Citaman. Nah, kita akan mencoba mendesain sebuah pariwisata yang berbasis budaya, atau urgensinya kita bagaimana membangun pariwisata dengan kontennya alam dan kebudayaan. Nah, ini merupakan sesuatu yang baru mungkin di Kabupaten Bandung, dan pada akhirnya kita akan membangun sebuah kawasan wisata sejarah dan budaya Kerajaan Kendal, karena kita punya tagline yang sangat menarik untuk dieksplorasi, yang namanya Resi Kendal atau Kerajaan Kendal. Itu yang akan kita coba bagaimana Citaman harus berubah menjadi sebuah kawasan wisata budaya yang berbasis dengan keelokan alamnya, keindahan alamnya, kemudian juga budayanya yang cukup lengkap di sini. Nah, kita coba untuk membangun itu. Kita dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan mencoba mendesain ini menjadi sebuah tempat pariwisata yang memang berbasis kebudayaan. Kita hadirkan sebuah Balinya di Kabupaten Bandung. Ya, dengan sangat kekuatan ini Pak Bupati juga sangat eksis dengan pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung. Bupati baru Pak Dadang Supriyatna atau Kang DS ini sangat bedas dengan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan eksplorasi ini atau kegiatan ini menjadikan kita melek dengan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Bandung. Ya kan, alhamdulillah nih Prof Lutfi. Jadi Abah mendatangkan orang-orang ke sini tuh tidak cek-cek. Jadi ada profesor, dokter ini yang masih pada muda, masih yang bergerak. Kita minta tolong nih ke bapak-bapak ini, karena orang Citaman itu tidak bisa melek seperti mereka. Kajiannya harus ilmiah, harus masuk akal, dan semua harus disajikan dengan profesional. Enggak, Prof? Baik, terima kasih Bah, terima kasih Pak Dr. Haji Aten selaku Kabid Kebudayaan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung, yang semoga beliau bisa lebih naik lagi jabatannya, sehingga kiprah itu makin lebih besar untuk mengembangkan kebudayaan. Wah, kebudayaan itu merupakan salah satu potensi yang sangat luar biasa. Kalau kita biarkan dia sepertinya ibaratnya seperti mutiara dalam lumpur, tidak akan terlihat oleh siapapun, kilaunya nggak akan terlihat. Tapi begitu diulik, kita singkirkan lumpurnya, semua orang akan melihat bahwa mutiara itu luar biasa. Nah, salah satu mutiara di Kabupaten Bandung itu adalah kawasan Kendan, dan saya
diajak oleh Pak Dr. Hadjiaten untuk mengkaji. Pertama, kita sudah melakukan studi kelayakan. Layakkah kawasan ini untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata ke depannya? Dan ini cukup menarik, terutama saya dari pendekatan arkeologi. Kita bisa lihat naskah masa lalu, bagaimana tokoh yang sering-sering disebut dalam naskah itu membangun kehidupan di sini pada masa lalu. Dan berbeda mungkin dengan daerah yang lain, karena daerah ini juga cukup banyak dieksplorasi untuk perkembangan pembangunan, baik pertumbuhan pemukiman, data-data tinggalan kebudayaan bersifat budaya materi atau material culture-nya itu, kemudian tinggal nama, tinggal istilahnya dalam dunia ilmiah itu disebut dengan toponim. Banyak nama-nama lokasi yang terkait dengan kebesaran daerah ini pada masa lalu. Tidak hanya di masa sejarah, juga di masa prasejarah. Tadi juga Pak Hadjiaten mengatakan ada keelokan, eksotisme alam itu sangat luar biasa di sini. Alamnya hijau, toponimnya banyak. Inilah yang kemudian kita coba angkat, kita kreasikan. Rekayasa itu bukan berarti sesuatu yang dibuat-buat. Nah, seperti Abah katakan tadi, dasar ilmiahnya harus jelas. Nah, inilah kajian akademik setelah studi kelayakan kita lakukan, bagaimana toponim-toponim, ataupun nanti bisa saja benda itu kita dapatkan, kita temukan bersama masyarakat di sini, atau dia sekarang sudah kita baca literatur, bendanya bisa saja sudah berada di tempat yang lain. Suatu saat kita bisa usahakan benda itu kembali ke sini, minimal replikanya kita bawa ke sini dan kita hadirkan. Salah satu bentuk rekayasa informasi, semua potensi itu adalah dalam bentuk papan-papan interpretasi. Kemudian rekonstruksi. Disinilah satu tim, untuk tim kajian rekayasa ini kita juga membawa para arsitek, dan kebetulan Pak Budi Mansah, beliau keilmuan dasar beliau itu adalah arsitektur dan sudah mendalami sejarah kebudayaan Sunda. Nah, itulah bantuan yang kita harapkan nanti dari kajian bersama yang kita lakukan ini, kita bisa merekonstruksi kembali Citaman itu seperti apa. Toponim-toponim yang ada di wilayah kita itu, kemudian kita coba rekonstruksikan kira-kira bentuk bangunnya seperti apa. Kalau dia lapangan seperti apa yang hadir pada masa lalu. Nah, itulah yang kemudian kita coba hadirkan sebagai bagian dari sejarah panjang kawasan Kendan, kawasan desa Citaman, desa Kendan, kepada masyarakat bahwa di masa lalu kita punya ini. Bentuknya itu kita rekonstruksikan, kita hadirkan, bukan cenah, tapi inilah dari hasil kajian ilmiahnya, dan sejarah panjangnya kita akan coba dengan pengembangan teknologi masa kini dengan teknologi digital, sehingga anak muda generasi bangsa ke depan bisa tahu dan bisa membaca apa kekayaan yang diwarisi di daerah kita ini di masa lalu dan kita dapatkan ke depan, dan ini menjadi modal besar buat generasi bangsa ke depan itu untuk membentuk karakternya, bahwa yang menghargai kebudayaan masa lalu. Dan satu lagi yang sangat penting buat kami dilibatkan di sini, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bupati Bandung yang baru dan mencoba juga mencari city brandingnya. Saya mengusulkan city branding kita adalah dengan semua menggali kepada budaya Sunda kita. Apa yang dilakukan Abah di sini, saya mencoba membungkus dan kita coba dibawakan oleh Bupati Bandung. Kita tumbuh bersama dengan tagline Lembur Binangkit. Mari kita tumbuh ke depan, kita kreasikan semuanya sehingga Kabupaten Bandung dan prototipe dari kawasan Kendan dan Citaman ini menjadi model untuk pengembangan wisata berbasis kebudayaan dan esensi alamnya yang ada, yang bisa kita lihat sekarang. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, akhirnya Abah harus mengikuti keinginan warga, membawa warga sebagai semakin sejahtera. Oke, kita tantang Pak Dadang Supriyatna untuk membuat desa Citaman lebih baik. Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, saya tantang bahwa Citaman siap untuk mengikuti program desa wisata. Pak Sandiaga Uno siap, kami ikut dengan Bapak dan bersama-sama untuk mensukseskan program desa wisata untuk menuju masyarakat lebih sejahtera. Semua kalangan silahkan datang ke Citaman untuk membuat kajian ataupun berinvestasi
untuk mengembangkan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Si taman jeung hatena Bedaskeun. Maju terus.